Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim POIC Entrepreneur Universitas Fajar akan memaparkan hasil perencanaan bisnis kami di bidang produk dan jasa yang berorientasi terhadap inovasi pengembangan sampah plastik. Sebelum melangkah ke dalam inti pembahasan perencanaan bisnis kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri beserta tim anggota perencana bisnis ini. Perkenalkan, saya Muhammad Gustadi Ramdhani sebagai ketua tim dan kedua anggota saya yaitu Septintang Dibeso dan Andi Debi Aziza. Pengolahan limbah plastik. Perencanaan bisnis daur ulang sampah plastik menjadi terumbu karang buatan dilakukan untuk membantu dan menjaga kebersihan lingkungan laut. Pembersihan dan pengolahan limbah laut adalah respon terhadap masalah serius yang dihadapi ekosistem di laut akibat limbah dan polusi. Limbah tersebut termasuk berbagai jenis limbah yang dibuang ke laut, baik secara langsung maupun melalui sungai dan aliran sungai, yang dimana limbah tersebut meliputi limbah plastik. Adapun pengolahan limbah plastik yang digunakan harus melewati tahap pemilihan limbah plastik yang tidak mudah terurai di lautan sehingga tidak merugikan biota laut dan terjadi penguraian. Bagaimana limbah plastik dapat menjadi terumbu karang? Sebelum masuk ke dalam tahap pengolahan limbah, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu memilah lalu membersihkan plastik dengan jenis yang tidak mudah terurai di lautan. Setelah proses tersebut, langkah untuk membuat limbah plastik menjadi terumbu karang buatan baru dapat dimulai. Proses yang pertama yang dapat dilakukan adalah pencairan limbah plastik. Dalam proses ini, pencairan dilakukan dengan cara memanfaatkan mesin pencerca plastik untuk memotong plastik menjadi bagian-bagian kecil. Setelah pencercaan dilakukan, barulah masuk ke dalam tahap penggunaan mesin khusus melelehkan limbah plastik yang akan mengubah cercaan plastik menjadi cairan. Tahap kedua yang akan dilakukan adalah pencetakan. Proses ini dilakukan dengan memasukkan cairan plastik ke dalam cetakan yang berbentuk seperti terumbu karang. Tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu dengan menyusun hasil cetakan menjadi satu hingga menyerupai rumah untuk biota laut, yang kemudian akan ditanam di dasar laut untuk menjadi terumbu karang buatan biota laut. Aspek bisnis. Aspek bisnis yang kami gunakan dalam perencanaan ini yaitu meliputi target dan kualitas pelayanan. Target utama yang kami sasarkan yaitu tempat wisata-wisata lautan seperti pantai dan pulau. Hal ini dikarenakan pantai dan pulau yang menjadi destinasi wisata biasanya memiliki banyak sampah atau limbah lautan yang dapat mencemari lingkungan di sekitar laut akibat dari pengunjung yang terkadang tidak menjaga kebersihan lautan. Kualitas pelayanan yang diberikan akan diimbangi dengan keterampilan serta keahlian dari sumber daya manusia yang dipakai. Hal ini mencakup SDM yang terlatih dengan baik, memahami teknologi terumbu karang, dan mampu memberikan hasil yang lebih baik. Pada bagian analisis SWOT, yang pertama ada strength atau kekuatan di mana dalam bisnis ini kurangnya usaha yang bergerak dalam bidang produksi dan jasa yang sama dan dapat melestarikan ekosistem laut dan daerah pesisir. Yang kedua ada weakness atau kelemahan di mana dalam bisnis ini yang menjadi kelemahannya adalah membutuhkan banyak bantuan sumber daya manusia. Yang ketiga, opportunity atau peluang di mana bisnis ini memiliki peluang yang besar di pasaran karena terumbu karang buatan merupakan cara membuat habitat laut untuk ikan dan menjadi usaha yang dapat membuat banyak destinasi wisata laut. Yang keempat, ada threat atau ancaman di mana dalam bisnis ini banyaknya pesaing yang dapat mengikuti usaha terumbu karang buatan dan penyediaan jasanya. Selanjutnya yaitu sumber modal di mana modal berasal dari pemilik dan pinjaman bank dan juga akan mencari investor yang akan menanamkan modal pada pembukaan usaha. Kemudian adapun anggaran pembukaan dan biaya operasional yang dibutuhkan dalam perencanaan bisnis ini yaitu sewa tempat 60 juta, speedboat 50 juta, serokan jaring 150.000, alat pengangkut sampah 7 juta, tempat sampah 200.000, sapu garuk 100.000, mesin pencacah plastik 60 juta, mesin peleleh plastik 100 juta, karyawan 3.200.000, overhead listrik, telepon dan PAM 4 juta, operasional lainnya 5 juta. Totalnya 289.650.000. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.